Di kami, hari ini kita akan belajar yang namanya limit trigonometri. Harapan Bapak, kita mempersiapkan hati supaya pelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Motivasi yang bisa Bapak berikan sama anak didik kami, teruslah berusaha. Karena berusaha itu bisa membuat kita jadi orang hebat. Salah tidak masalah di dalam hal mengerjakan soal. Yang penting diulang dan diulang. Karena pada saat kita mengulang, maka suatu saat nanti di mana titik kesalahan kita akan menemukannya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi untuk anak didik kami semakin banyak mengerjakan soal, maka semakin banyaklah anak didik kami yang tidak tahu, sehingga kita semakin terus berusaha untuk belajar. Nah, kali ini kita akan mencoba belajar yang namanya limit trigonometri. Oke. Nah, di sini Bapak sudah buat tulisan sedikit, yaitu mengenai limit trigonometri. Nah, di sini ada Bapak buat sini unsur X, sin X sama tangen X. Artinya yang tiga ini lah yang sangat berhubungan erat di dalam limit trigonometri. Bagaimana dengan cos X? Bagaimana dengan yang lainnya? Itu nanti ada masalah-masalah tertentu yang akan kita bahas di dalam mengerjakan soal itu. Ini dulu yang kita pahami dulu yang pertama. Nah, untuk rumus umumnya limit trigonometri di sini ada dibuat limit X menuju 0. Ingat nih, ini khusus kita dulu menuju 0. Ya, ada dia nanti menuju 1, V, terserah nanti penting. Di sini khusus dulu menuju 0 ya. Artinya kalau limit X menuju 0, rumus umumnya jumpa X per sin X. Yang tiga inilah dijumpakan, di otak atiklah yang tiga ini. Sin X per tangen X, X per sin X, X per tangen X per sin X. Bebas di yang penting yang tiga ini dia hasilnya adalah 1. Tapi jika nilai X-nya di sini 1 per 1, ini kan karena ketepatan X-nya 1. Bagaimana kalau lebih? Contohnya nanti bagaimana Pak kalau kayak gini? 2X per tangen 2X. Oh, itu nanti beda cerita. Itu nanti Bapak terangkan. Yang penting ini dulu mengerti limit trigonometri ini X, sin X, tangen X. Jika mereka dijumpakan, limit X menuju 0, maka hasilnya adalah 1. Mengerti ya? Oke. Ini Bapak akan bahas yang ini. Lihat. Untuk berikutnya. Inilah itu. Bagaimana jika konstantanya atau variabel yang di koefisien daripada si X ini lebih dari 1. Ini kan disebut dengan koefisien ini kan, atau konstanta lebih dari 1. Ya udah, berarti jawabannya apa? M per N. Ini siapa? M per N. Ini siapa? Tetap sama, M per N. Yang penting yang tiga ini kita otak lagi seperti yang tadi. Apa huruf yang di atas? Itulah kita buat. Seandainya di sini Z, ya Z di sini. Seandainya di sini B, B di sini. Nah, kalau kita perhatikan latihan yang ada di rumus yang ada di halaman 9, dibuka buku pakainya, kan ada di situ sampai 8 rumus. Nah, kalau anak didik kami perhatikan di situ yang di 8 rumus itu, di situ semuanya hanya diputar-putar, yaitu si sin X, si tangen X, atau si X. Nah, inilah dia itu maksudnya. Nah, langsung aja kita ke soal supaya lebih dipahami ya. Oke, itu aja dulu kita bahas di sini. Nah, ini konstanta. Ini konstanta, inilah si M. Ini siapa? Si N. Udah, kalau konstanta pindahkan aja. Jadi apa dia? 3 kali berapa N-nya? 3. Berapa N-nya? 4. Itulah hasilnya. Berarti hasilnya berapa? 9 per 4. Mudah ya? Limit X menuju 0. Di sini konstantanya berapa? 4. M-nya di sini berapa? 4. N-nya di sini berapa? 6. Berarti per 6. Di hasilnya berapa? 16 per 6. Mudah ya? Mudah-mudahan anak di kami mengerti ya. Nanti kalau ada yang masih kurang dipahami bisa ditanyakan lagi. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada Bapak buat di sini untuk operasi penjumlahan, mana tahu ada jumpa. Di sini dia. Ini kan tidak berpangkat ini, tidak ada pangkatnya. Contoh berpangkat itu gini. Tangen kuadrat X. Ini kan berpangkat. Nah, Bapak buat di sini khusus tidak berpangkat dulu. Bagaimana nanti kalau dia berpangkat? Oke.
Yang tidak berpangkat dulu Bapak sederhanakan. Mungkin di buku paket tidak ada, tapi di sini mungkin ada Bapak munculkan, mana tahu nanti ada soal yang muncul. Oke. Ini tangen, sin. Kalau contohnya di sini dioperasi kurang nggak masalah, yang penting mau kurang mau jumlah gitu dia. Ini untuk operasi penjumlahan Bapak tambah di sini dan pengurangan gitu ya. Oke. A, inilah dia A, ambil aja dia. B, ini dia B. Kalau dia jumlah, ini jumlah. Kalau dia kurang, sini Bapak buat kurang, ini sini kurang. Enggak masalah. Kalau dia C, dia C. Kalau dia D, dia D. Tapi ingat hurufnya perhatikan dulu. Tan, sin, tan. Yang tiga tadi, X, sin, tan. Oke. Nah, contohnya ini. Nah, ini dia. Ini dia kan sin, tan, X. Kalau depannya ini belakangan, ini namanya konstanta. Yang penting kita lihat dulu variabelnya. Ada si sin. Oke, ya udah ambil aja. Ini ada 4, ada 2, ada 3, ada 6. Berarti hasilnya apa? 4 tambah 2 per 3 kurang 6. Berarti hasilnya 6 per minus 3. Jadi hasilnya minus 2. Mengerti ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, itu tadi. Kalau untuk operasi perkalian bagaimana, Pak? Nah, itu dia, mana tahu ada jumpa dia ini kali ini kali ini. Nah, kita mudah dipahami, maka kita cari dia dalam bentuk M per N. Ini yang paling utama. Kita buat dulu dia dalam bentuk M per N. Artinya pasangannya. Karena berdasarkan rumus tadi, kalau limit MX per sin NX, berarti hasilnya M per N. Nah, jumpakan dia pasangannya. Oke, contohnya dia. Ada di sini ya. Ini kan tak boleh dimatikan. Ingat anakku ya, yang ini dengan ini salah, tidak boleh dimatikan karena di sini ada operasi apa? Jumlah. Tapi kalau dia kali boleh. Contohnya gini, 3 ditambah 6 per 3, ini tak boleh mati, hasilnya 6, salah. Dia dijumlahkan dulu baru dibagi. Tapi kalau dia 3 kali 6 per 3 boleh mati karena dia operasi perkalian, hasilnya 6. Mengerti maksud Bapak ya? Kenapa ini tadi tidak boleh dimatikan? Karena di sini ada operasi jumlah. Bagus ya? Oke, Bapak hapus dia ini. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mati? Berarti kita harus menjumpakan ini si tangen X dengan pasangannya. Siapa pasangannya? Tentu saja si X atau si sin X. Bisa saja, karena tapi di atas tidak ada sin, berarti pasti pasangannya siapa? X ya. Kita coba ya. Kita keluarkan X. Nah, buka kurung. Siapa di sini? Tinggal 4X. Oke. Lihat, X dikali 4X, 4X kuadrat. Ini 4X, berarti sisa berapa di sini? 4. Bisa ya kalau dikalikan ke dalam. Ini hasilnya. Per tangen X. Nah, inilah pasangannya itu. Ini mati dengan ini. Kenapa bisa mati? Karena ini di sini kan kali. Ini kan kali. Sisalah siapa dia? 4X tambah 4. Jadi hasilnya apa? Ini kan ada X nih. Ya ini X menuju 0. Berarti hasilnya masukkan ke dalam. Masukkan 0 ke sini. Berarti 4 kali 0 0. 0 tambah 4 4. Berarti hasilnya berapa? Mudah bukan? Oke, coba lagi yang ini. Ini mirip-mirip Bapak buat supaya lebih mengerti. Angka 2 ini kan konstanta, gak usah dipikirkan, yang penting cari pasangan. Nah di sini berarti yang kita pikirkan adalah si sin X dengan pasangannya, ya kan? Ketepatan di atas adalah variabel X, berarti pasangannya X. Kita keluarkan. X, buka kurung. 4X ditambah 2 per siapa di sini? 2 sin X. Nah, sudah dapat pasangannya siapa? X dan sin X. Mati dia. Maka kita masukkanlah nilai X-nya yang ini 0 ke dalam ini. Karena ini kan yang tinggal kan? Berarti hasilnya jadi apa? 0 di sini. Nah, 4 kali 0 0 tambah 2 2 bagi 2 1, maka hasilnya berapa? 1.
Bisa ya? Oke, mantap. Lihat, kita masuk ke, oke ini kosong, Bapak buat, mantap tadi silap. Nah, buka halaman 12, kita langsung ke latihan. Itulah enaknya belajar matematika ini. Terangkan sedikit, kasih rumus sedikit, kasih soal yang mirip. Itu dulu yang pertama, yang penting disukai dulu, baru kita langsung masuk ke latihan kompetensinya. Buka dia halaman 12. Di halaman 12 itu langsung kita bahas soal-soalnya. Coba, nah di sini. Lihat, langsung aja mainkan konsepnya. N, berapa M-nya? 2, berapa N-nya? 6, perkecil, berarti hasilnya berapa? Sepertiga. Gampang ya? Kayak ini, ini dia operasi jumlah dan ketepatan di sini ada sampai 3 kali, enggak masalah. Yang penting dia dalam operasi jumlah dan kurang, ya kan? 7, nah ini ada 7, 3, 5, 9, 3, 1. Kita masukkan aja langsung hasilnya berapa? 7 tambah 3, 10. 10 kurang 5, 5. Bagi 9 kurang 3, 6. 6 kurang 1, ini 1 ya, 5. Berarti 5 per 5 hasilnya berapa? 1. Nah bisa dilihat apa kunci jawabannya di sana. Oke, mudah ya. Nah untuk anak didik kami, Bapak rasa konsep-konsep yang tadi perlu dipahami. Ingat limit X menuju 0. Yang penting dia X, sin X sama tangen X. Nah di sini ada operasi perpangkatan. Coba nanti terakhir Bapak terangkan ini ya, supaya nggak ribet. Yang mudah-mudah dulu kita coba ya. Ini nomor 3 nanti terakhir Bapak terangkan. Oke, lihat yang ini. Ini kan tadi sin, operasi jumlah tidak bisa dimatikan. Berarti diapakan? Iya, dikeluarkan ya. Nah kita keluarkan. X, buka kurung. Siapa tinggal? 2X tambah 1 per siapa? Sin X. Nah udah jumpa pasangannya? Iya, dicoret. Masukkan nilai X nya berapa? 0. 2 kali 0, 0. 0 tambah 1, 1. Oke, hasilnya 1. Sampai situ bisa? Nah yang ini nih lebih mudah lagi. Ini kan perkalian. Ini perkalian ya. Ini kita pecah dulu. Tangen 2X ini kalau dipecah jadi apa ini? 3 kali X kali X. Oke, ini berpasangan dengan ini. Lihat, tangen 2X berpasangan dengan X. M nya 2, ini 1. Berarti ini berapa? 2, sini 1. Ini angka 3 ini buat aja di bawah. Tangen 3X ini berpasangan dengan ini. Berarti hasilnya jadi berapa? Hasilnya jadi berapa? 2 per 3. Mudah? Oke, mantap. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Lihat yang ini. Di sini ada soal dia X kuadrat kurang 1 sin 6X per. Nah, kalau yang ini, yang kita lihat di sini adalah mencari pasangan sinus 6X. Berarti ini harus kita faktorkan dulu. Nah, kita keluarkan dulu dia. Ayo kita tulis soalnya yuk. X kuadrat dikurang 1 dikali sin 6X per. Ini kita keluarkan. X buka kurung. X kuadrat tambah 3X ditambah 2. Bisa ya? Ini kali ini, ini. Ini kali ini, ini. Yang ini ya. X dikali 2, ini. Sampai situ nyambung. Nah, lihat ini. Inilah dia pasangannya. Kan ini kan perkalian. Ini kan perkalian. Bisa dong dimatikan dengan ini. Nah, M-nya 6, 6. X-nya N-nya 1, 1. Berarti sisa 6 di sini ya. Hasil yang 2 ini kan 6. Nah, ini dia. Yang ini yang dimasukkan nilai X-nya berapa? 0. Kita masukkan 0 ke dalam. 0 kuadrat. Nah, kita masukkan di sini 0, 0, 0. Di 0 kuadrat 0. 0 kurang 1 min 1. Min 1 kali 6 min 6 per 0, 0, 2. Berarti minus 6 per 2 berapa hasilnya? Minus 3. Sampai di situ paham? Oke. Lihat.
Ini lagi gampang, seperti yang tadi, hanya saja dibuat agak sedikit banyak soalnya. Penting ini lihat. Ini lihat. Kita harus mencari pasangannya ini. Oke, kita tulis soalnya. Ya, kita faktorkan aja ya, berlebih mudah ya. Dikali 6 di jumlah minus 5. Dikali 6 di jumlah minus 5. Artinya berapa itu? T dikurang 2, T dikurang 3. Pas ya? Minus 2 kali minus 3, 6. Minus 2 tambah minus 3, minus 5. Sin T dikurang 2 dibagi. Nah, arti perpangkat di sini, kuadrat di sini nanti 2 kali ya. Ini kan artinya perkalian berulang. T kuadrat kurang T kurang 2 kali T kuadrat kurang T kurang 2. Itunya artinya itu. Jadi kita faktorkan ini. Dikali minus 2 jumlah minus 1. Berarti berapa? T dikurang 2 T tambah 1. Sekali lagi karena dia kuadrat. T kurang 2 T tambah 1. Nah, perhatikan. Ini mati. Mati kan? Ya jelas mati lah, sama. Ini juga mati. Kenapa mati? Karena sin ini dibagi ini. Logikanya gini. Sin X dibagi X ya mati. Sin 200 bagi 200 ya mati, gitu dia. Sini sin X tambah 6 ya harus mati dengan X tambah 6. Ini baru mati, gitu dia. Mengerti ya? Nah, itu artinya. Supaya tahu dari mana tadi datangnya itu ya. Oke, ini tadi mati dengan ini ya. Nah, tinggallah yang ini. Berarti yang ini kita masukkan nilai T-nya berapa? 2. Pak PM tadi kan T harus X menuju 0. Ini enggak masalah. Kan si 0 itu juga bilangan kan, X menuju bilangan. Nah, dipersingkat X menuju bilangan. Tapi hanya saja itu bisa berlaku karena kan kalau kita masukkan T-nya 2 ke sini, ini kan jadi 0, jumpa dia 0 per 0. Oke. Kita masukkan T-nya 2. Jadi berapa nih? 2 di sini. 2 di sini, 2 di sini. Hasilnya berapa? Min 1 ya. Ini kan 2 kurang 3 per ini 3. Ini kan perkalian semua ini kali. Berarti 3 kali 3 9. Jadi jawabannya min 1 per 9. Oke. Untuk anak didik kami, ada di sini Bapak buat latihan. Ya, gunakanlah rumus dasar tadi. Yang Bapak buat ini semua bisa kalian mengerjakannya karena kita hanya menggunakan konsep dasar, artinya yang mirip dengan yang Bapak terangkan tadi. Berlatih ya. Gak mungkin Bapak kasih soal yang tidak bisa dikerjakan, pasti bisa dikerjakan. Nah, di sini ada Bapak buat dan ini nanti dipindahkan di dalam satu lembar kertas, ditulis coba, salah nggak masalah, berusaha, diulang-ulang dulu. Baru nanti dikirim sama Bapak ya. Oke. Nah, untuk itu untuk anak didik kami, demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Apabila ada lagi yang belum dipahami dalam penjelasan Bapak tadi, diulang dulu sekali lagi. Baru kalaupun lagi belum paham, ditanya lagi Bapak supaya Bapak lagi bisa menjelaskan. Mungkin kita bisa via chat supaya nanti Bapak bisa menerangkan bagaimana cara yang lebih mudah lagi. Oke, sekian untuk anak kami kelas 12. Tetap semangat dan salam Stoda.